OTW pulang kampung dulu guys. Bab 1981 sampai bab 1985, Konsorsium Yamaguchi dihancurkan. Organisasi Matahari Hitam tidak bisa berkata-kata. Kekuatan Kaisar Tu di Yoshikawa Yonghui telah dihancurkan, dan organisasi Matahari Hitam menjadi gila. Bagaimana bisa, dalam ekspektasi mereka, betapapun kuatnya Dewa Pembunuh Bui, dia tidak akan mampu menghancurkan dua kekuatan besar ini. Namun kenyataannya memang demikian. Sekalipun mereka tidak menerimanya, mereka harus menerimanya. Saat ini kekuatan Dewa Pembunuh Bui belum diketahui. Kita tidak tahu kartu apa yang dia miliki, jadi 6 keluarga kita yang tersisa harus bersatu. Kita tidak bisa lagi membiarkan Dewa Pembunuh Bui menghancurkan mereka satu persatu. Kita tidak boleh kalah, ya. Kita akan mati jika kalah. Tidak masalah, kuncinya adalah kehilangan wajah Matahari Hitam dan wajah Dongdao. Kita tidak bisa seperti elang perang kerajaan di masa lalu, membiarkan Ye Junlin menimbulkan masalah di Istana Surgawi sendirian, tapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Mulai sekarang, kita harus menyingkirkan perlawanan kita, penghinaan terhadap Dewa Pembunuh biasa, tidak peduli apa dia seperti, kita harus membunuhnya dulu. Atas saran klan Watanabe, semua kekuatan besar Matahari Hitam yang tersisa bersatu. 5 keluarga seni bela diri kuno dan keluarga konselor bersatu. Itu sangat menakutkan. Berita bahwa Dewa Pembunuh Rakyat Jelata mengalahkan 4 negara adidaya di Pulau Timur dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Reputasi Dewa Pembunuh biasa telah meroket, lambat laun ada momentum untuk menggantikan Ye Junlin. Saat ini, Tian's Mansion Tianji Pavilion memperbarui daftar peringkat musim panas yang baru. Dewa Pembunuh Bui melonjak dari posisi kelima ke posisi kedua. Melampaui Nandi dan Li Ziran dalam satu gerakan. Apa yang dia lakukan sangat berdampak, benar-benar tak terbendung. Orang-orang di Daxia merasa nyaman dengan Dewa Pembunuh Rakyat Jelata. Saya berharap dia bisa menggantikan Ye Junlin dan menjadi andalan Daxia. Pembunuh biasa yang mengetahui semua ini tersenyum mengejek dirinya sendiri. Hei, aku tidak menyangka momen puncak hidupku akan palsu. Ye Junlin juga tersenyum. Puncaknya belum sampai, setidaknya harus mencabut seluruh Matahari Hitam, kan? Bui Kill berita Tuhan menyebar semakin luas. Bahkan Richard mulai memperhatikannya. Dengan pemikiran yang cermat, dia mulai menyelidiki Dewa Pembunuh biasa. Namun setelah dicek, sepertinya tidak ada yang salah. Terus perhatikan, saya akan melihat hasil eksperimennya. Hari ini adalah awal resmi pemulihan eksperimen Su Zhengji. Di tengah banyak antisipasi, percobaan resmi pertama berhasil. Meskipun 9 dari 10 orang yang berpartisipasi dalam percobaan tersebut meledak dan meninggal, tidak ada satupun yang tersisa. Tapi 1 orang berhasil. Meskipun ini hanya versi kelas bawah dari tubuh energi murni Su Zhengji, ini dapat dianggap sukses. Versi low-end ini sendiri dapat menggemparkan dunia jika dirilis sekarang, dan sangat sulit untuk dibunuh. Richard dan Laboratorium Dewa mulai bersorak. Selama mereka meningkatkan dan melanjutkan eksperimen, mereka dapat memulihkan eksperimen Su Zhengji sepenuhnya. Richard memikirkan sesuatu dan mau tidak mau berkata, "Ngomong-ngomong, apakah Anda sudah menemukan orang yang Anda minta temukan?" "Tuan Richard, kami telah menemukan semuanya dan membawanya." Richard berkata sambil tersenyum sinis, "Oke. Baru-baru ini memperkuat fisik mereka, kami ingin mereka menjadi subjek tes terbaik. Saya ingin mereka semua berhasil dalam eksperimen ini. Bagaimana caranya? Saya tidak perlu memberitahu Anda, itu, memikirkan rencana masa depan." Richard tidak bisa menahan senyum. Ye Junlin, kamu sangat tidak beruntung, kamu tidak melihat tubuh energi murni Su Zhengji, kamu tidak melihat tubuh energi murni yang saya pulihkan selanjutnya. Saya benar-benar ingin kamu dibangkitkan dan memiliki energi murni. Mari kita bertarung dengan baik dan lihat berapa lama kamu bisa bertahan.
Ye Junlin tidak bisa menahan bersin saat dia diperhatikan. "Richard, apakah itu kamu? Jangan khawatir, selanjutnya giliranmu." Ye Junlin tersenyum. Saat ini, dia dan Dewa Pembunuh Bui sedang menuju ke markas Black Sun. Organisasi Matahari Hitam telah mengumpulkan seluruh kekuatannya. Bahkan para ahli besar pun datang dari seluruh Pulau Timur ke Kastil Edo. Bahkan para master di East Island Sun Ranking telah dikirim. Peringkat Matahari Pulau Timur setara dengan peringkat surga Daxia. Meskipun Sun List secara umum tidak sebaik Summer List. Tapi ini juga merupakan daftar yang menyatukan semua orang berkuasa di Pulau Timur. Samurai terkuat dan onmyoji terkuat ada di antara mereka. Atas undangan organisasi Matahari Hitam, banyak orang berkuasa dari Sun List datang satu demi satu. Organisasi Matahari Hitam bahkan lebih kuat, klan Watanabe, keluarga konselor, kuil Taiyin, suku Beidao, suku Fu, suku Nogawa, dan suku Jiuye semuanya berkumpul. Hanya klan Yagyu yang tidak tersentuh. Klan Yagyu tidak bergerak, dan Hao Yuxuan mengerti. Itu karena klan Yagyu terlalu kuat, tidak berlebihan jika disebut sebagai kekuatan nomor satu di Pulau Timur. Klan Yagyu disebut klan pedang suci. Rumornya, klan Yagyu memiliki ahli pedang yang luar biasa. Belum lagi betapa mulianya klan Yagyu di masa lalu. Nenek moyang juga merupakan nenek moyang terkenal yang telah menguasai seni ilmu pedang dan menjadi ahli pedang baru. Bahkan jenius pertama dari klan Yagyu, Yagyu Kenkage, sangat menakutkan. Namun, pada usia lebih dari 30 tahun, Yagyu Kenkage sudah menjadi nomor satu di peringkat Matahari Pulau Timur. Dikenal sebagai master pedang kecil, banyak orang di Dongdao membandingkan Yagyu Kenying dengan Ye Junlin. Bahkan ada spekulasi seperti itu di Dongdao, siapa yang lebih baik, Ye Junlin atau Yagyu Kenying? Klan Yagyu telah melenyapkan Yagyu Kenkage, dan ada banyak master. Dia memiliki hampir setengah dari orang-orang berkuasa di Sun List. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di klan Yagyu yang berani memberi perintah, dan klan Watanabe hanya bisa memberi informasi dan berdiskusi, dan sama sekali tidak bisa memberi perintah. Klan Yagyu lambat dalam mengambil tindakan karena mereka tidak suka bergabung dengan begitu banyak kekuatan. Bergabung dengan kekuatan lain adalah sebuah tamparan di wajah mereka. Mereka adalah klan ahli pedang agung yang tidak ragu untuk bergabung dengan orang lain. Terlebih lagi, menurut mereka, klan Yagyu sudah cukup untuk menghadapi dewa pembunuh rakyat jelata. Tidak, sebuah keluarga tidak perlu keluar bersama untuk membunuh rakyat jelata dan dewa kematian. Yagyu Kenkage saja sudah cukup. Semua orang di klan Yagyu sangat sombong. Yagyu Kenying bahkan pernah membuat pernyataan berani bahwa dia bisa membunuh Ye Junlin sendirian. Oleh karena itu, dalam operasi melawan Ye Junlin di Pulau Jinggang, klan Yagyu yang bangga tidak mengirimkan siapapun. Inilah kesombongan mereka. Di markas besar organisasi Matahari Hitam, hampir semua ahli berkumpul. Ini pada dasarnya menyatukan semua kekuatan di permukaan dunia seni bela diri Pulau Timur. Saya baru saja mendapat kabar pasti bahwa klan Yagyu tidak akan mengambil tindakan. Beberapa orang dari klan Watanabe tersenyum, kami sudah menduganya. Ngomong-ngomong, Pak Richard baru saja mengirim pesan menanyakan apakah dia membutuhkan bantuannya. Dia bilang dia adalah sekutu abadi kita. Cepat kirim pesan ke Pak Richard, ucapkan saja terima kasih atas kebaikannya. Kita bisa menyelesaikan sendiri masalah kecil ini. Kalau kita tidak bisa menyelesaikannya, kita tidak akan bisa menyelesaikannya. Aku tidak akan bisa bertahan hidup. Mulai sekarang, kita menunggu Dewa Pembunuh Bui datang. Aku jamin dia tidak bisa keluar dari sini. Para master yang hadir menahan napas. Mereka semua ingin bersaing dengan Dewa Pembunuh pada umumnya. Ye Junlin telah tiba di kota Edo bersama Dewa Pembunuh Bui. Tuan Ye, menurut informasi mata-mata, kekuatan utama organisasi Matahari Hitam telah berkumpul dan menunggu kita pergi. Namun,
Klan Yagyu terkuat belum mengambil tindakan. Mereka belum bergerak menurut informasi. Mereka meremehkan gabungkan kekuatan, kita harus ditangani sendiri. Dewa Pembunuh Buyi membacakan informasi yang telah dia kumpulkan. Ye Junlin menyentuh dagunya dan bertanya, saya ingin bertanya pihak mana yang lebih kuat. Saat ini, klan Yagyu lebih kuat, tidak hanya mereka memiliki bayangan pedang Yagyu. Konon juga ada leluhur yang hidup itu adalah ahli pedang dari Pulau Timur. Tidak peduli berapa banyak ahli yang berkumpul di markas Black Sun, tidak ada gunanya, mereka tidak bisa menghentikan kedua orang ini. Buyi Killing God menjelaskan. Ye Junlin berpikir sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, oke, ayo ubah rute dan langsung menuju klan Yagyu. Bunuh yang terkuat dulu. Dewa Pembunuh Buyi tertegun beberapa saat. Biasa saja. Kenapa hal seperti ini semudah makan dan minum di sini di Ye Junlin? Siapa yang membuat manusia sekuat dewa? Saat ini, Dewa Pembunuh Buyi sangat iri. Dia diam-diam bersumpah untuk menjadi lebih kuat. Saya juga ingin mencapai ranah Ye Junlin, sama megahnya dengan dia. Tuan Ye, Anda mungkin tidak tahu kalau bayangan pedang Yagyu ini mengolah pedang debu merah. Kata Dewa Pembunuh Buyi. Hah? Ye Junlin tertegun. Yagyu Kenkage selalu berada di dunia manusia. Dia berkeliaran di berbagai tempat romantis sepanjang tahun. Dia adalah orang mesum yang terkenal. Dia telah lama terlibat dalam anggur dan seks. Ilmu pedang yang dia kembangkan juga di antara mereka. Kebanyakan orang berlatih keras dan menyucikan diri. Ini dia tidak akan pernah menyentuh hal-hal duniawi. Tapi Yagyu Kenkage sebaliknya. Menyentuh hal-hal ini tidak hanya tidak berpengaruh padanya, tapi membuatnya lebih kuat, Dewa Pembunuh Buyi menjelaskan. Ye Junlin mengangguk, dia memang alien. Orang-orangku mengetahui bahwa Yagyu Kenying tidak ada dalam keluarga sekarang, tapi di tempat Feng Yu. Menurutmu kemana dia pergi? Tanya Dewa Pembunuh Buyi. Cari Yagyu Kenkage, lawan yang terkuat terlebih dahulu. Di klub termewah di Ginza, Kastil Edo, di kamar pribadi presiden. Ada puluhan anak muda yang berdiri. Lusinan anak muda ini luar biasa. Mereka adalah generasi kedua yang paling kaya di East Island. Setiap tangan dan mata mencapai langit. Namun saat ini, mereka semua berdiri dengan hormat. Semua orang membungkuk, wajah mereka penuh kepanikan, dan mata mereka penuh kekaguman. Ada seorang pria berusia 30-an duduk di sofa di depan. Ada gadis-gadis muda di kedua sisi. Sampah, banyak sampah, apa tidak ada keindahan di Pulau Dadongku? Teriak pria di sofa dengan marah. Dia adalah Yagyu Kenkage yang terkenal. Itu sebabnya lusinan orang kaya generasi kedua berdiri dengan penuh hormat dan gugup. Mereka bertanggung jawab menemukan segala jenis keindahan untuk Yagyu Kenkage. Tapi saya mencarinya setiap hari, tapi saya tidak punya sumber daya. Mereka juga tidak bisa membayangkan Yagyu Kenying memanjakan diri dengan minuman keras dan seks setiap hari. Mengapa begitu kuat, masih semakin kuat? Ini tidak adil, Anda belajar keras selama 100 tahun. Tetapi Anda tidak sebaik seseorang yang gemar minum-minum dan berhubungan seks selama sebulan. Siapa yang bisa saya ajak bicara untuk menjelaskan hal ini? Tapi Yagyu Kenkage sangat kuat sehingga semua orang harus mendengarkannya. Semua orang yang tidak taat dibunuh olehnya. Saat ini, Yagyu Kenying sangat marah. Tuan, saya telah mengirim orang untuk mencari Daxia. Saya rasa kita akan segera menemukan keindahannya. Kata salah satu orang, yang lain juga angkat bicara satu demi satu. Ya, ada rumor bahwa ada begitu banyak wanita cantik di Daxia. Yagyu-kun, harap tunggu 2 hari lagi, dan kami jamin akan menangkap ratusan wanita cantik di Daxia. Menemukan istri Ye Junlin, Li Ziran, dia sangat cantik, dan ada juga ilmuwan wanita, Wen Lei, yang juga sangat cantik dan saudara perempuan Ye Junlin, Zhou Nanian. Hah, saya ingin semua wanita terkait dengan Ye Junlin, dan seorang ilmuwan wanita. Aku belum pernah melihat tipe seperti itu. Aku mencobanya. Oke, bagus sekali,
aku akan menunggumu menemukannya. Ketika dia mendengar bahwa itu adalah kecantikan Daxia, Yagyu Kenying menjadi tenang. Namun dia menatap semua orang dan memperingatkan, jika kalian tidak dapat menemukan saya akan membunuh kalian semua. Dimengerti, kami pasti akan melakukannya. Semua orang mengangguk ketakutan. Semua orang menatap orang yang mengatakan Li Ziran. Sangat mudah untuk mendapatkan wanita cantik lainnya di Daxia. Tapi di mana orang seperti Li Ziran bisa mendapatkannya? Bukankah ini mendorong semua orang ke dalam jurang api? Pria itu pun menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Segera tutup mulut. Saat ini, ada suara berisik di luar, dan kemudian pintu kotak terbuka. Dua orang masuk dari luar, pembunuh biasa berdiri di depan pintu, dan Ye Junlin langsung masuk ke dalam. Semua orang bingung, termasuk Yagyu Kenying, pun memandang Ye Junlin dengan ragu. Apakah itu Yagyu Kenying? Ye Junlin bertanya. Ini membuat semua orang semakin terkejut. Saya. Yagyu Kenying penasaran dengan apa yang akan dilakukan Ye Junlin. Ye Junlin melangkah maju selangkah demi selangkah, menepuk wajahnya dan berkata, "Aku akan membunuhmu, apakah kamu keberatan?" Sulit untuk mengatakannya tanpa mengejutkan. Begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, semua orang benar-benar tercengang. Apalagi saat dia menepuk wajah Yagyu Kenkage, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Siapa Kenkage Yagyu? Nomor 1 di daftar matahari. Tuan pedang kecil, dia bahkan lebih terkenal sebagai iblis hebat. Bunuh seseorang jika mereka tidak setuju denganmu. Dimanapun Anda melihat wanita cantik, Anda harus merebutnya kembali. Di Pulau Timur, tidak peduli siapa itu, selama mereka mendengar Yagyu Kenkage masih hidup, mereka harus menghindarinya. Takut bertemu dengannya, bagaimanapun, nyawa Anda akan hilang jika Anda tidak berhati-hati. Tidak peduli siapa bosnya, mereka semua sangat takut pada Yagyu Kenkage. Tapi hari ini, orang asing justru melangkah maju dan menepuk wajah Yagyu Kenkage. Ini menyentuh pantat harimau. Ini merupakan terobosan baru bagi Tai Sui. Tak hanya itu, ia sebenarnya ingin membunuh Yagyu Kenkage. Ini karena Anda mengira Anda memiliki terlalu banyak nyawa. Anda tidak berani menantang orang ini meskipun Anda memiliki ratusan nyawa. Apa latar belakang dan identitas Anda? Berani main-main dengannya? Yagyu Jianying tercengang. Dia selalu punya caranya sendiri untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Lagi pula dia yang terkuat, tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Tapi seseorang benar-benar datang untuk menamparkan wajahnya. Ini, sepertinya dia ingin bunuh diri. Mungkinkah aku salah dengar? Apa yang aku tanyakan padamu? Apakah kamu tuli? Apakah kamu keberatan jika aku membunuhmu? Petik 2. Ye Junlin tertegun saat melihat Yagyu Kenying. Pah. Ia menamparkan wajah Yagyu Kenying beberapa kali hingga menimbulkan suara yang nyaring. Ini sangat keras di kamar pribadi yang tenang. Semua orang tampak seperti menjadi gila. Terlalu gila, berulang kali memprovokasi Yagyu Kenkage. Gila, ini benar-benar gila. Yagyu Kenying tidak menyangka Ye Junlin akan menamparkan wajahnya lagi. Saat dia hendak meledak, Ye Junlin menamparkan wajahnya lagi. Semua orang di dalam kotak hampir mati lemas. Sambil melihat mereka, Ye Junlin tidak tahu betapa besar kesalahan yang telah dia lakukan. Mati, Yagyu Kenying meraung, dan kekuatan yang tak tertandingi keluar dari tubuhnya. Dia ingin menyetrum Ye Junlin hingga menjadi kabut darah. Dia ingin Ye Junlin mati total. Boom, kekuatan mengerikan meletus. Namun saat menghadapi Ye Junlin, rasanya seperti sapi lumpur yang tenggelam di laut, dan kekuatannya menghilang. Ini mengejutkan Yagyu Kenkage, ternyata ini adalah masternya. Saya tidak percaya. Yagyu Kenying sangat marah, dan energi mengerikan di tubuhnya seperti tsunami yang meletus. Melonjak langsung ke langit, Ye Junlin tersenyum, itu saja. Nomor 1 di daftar matahari, sampah.
Dia menamparkan tangan kanannya dan segera menghapus energinya. Hal ini membuat kulit kepala orang lain mati rasa. Bukankah ini terlalu menakutkan? Kamu mencari kematian. 2 serangan diblokir, yang membuatnya marah, sangat marah. Dia ingin berdiri dan membunuh Ye Junlin. Namun ketika dia hendak berdiri, dia menemukan bahwa kaki dan tubuhnya seperti menekan sebuah gunung besar. Dia tidak bisa bangun sama sekali. Yagyu Kenying mencoba yang terbaik untuk berdiri sambil mengaum. Retak, klik, klik. Segala sesuatu di ruang pribadi itu meledak. Termasuk para pemuda dan pemudi yang tidak berdiri di belakang Ye Junlin. Mereka semua meledak dan berubah menjadi kabut darah. Bayangan pedang Yagyu seperti menghancurkan gunung dan sungai. Dia ingin bangun, dia ingin membunuh Ye Junlin. Lanjutnya, kekuatannya masih meningkat. Ye Junlin mendengus dingin dan menamparnya lagi. Tamparan ini seperti yang digunakan Buddha Tathagata untuk menekan Sun Wukong. Kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak. Puff, Yagyu Sword Shadow sepertinya terkena tekanan 10 gunung, dan seteguk darah muncrat di tempat. Dia berdiri dan gagal lagi. Dia tampak tidak percaya. Siapa kamu? Ye Junlin tersenyum. Ye Junlin. Apakah kamu Ye Junlin? Aku. Yagyu Kenying sangat ingin mengutuk sialan. Brengsek, apa-apaan, selama pertarungan tadi. Yagyu Kenying dan yang lainnya telah melihat dewa pembunuh rakyat jelata yang menjaga pintu. Sudah mengenalinya, tapi bagaimanapun juga, aku tidak pernah menyangka murid Bui Killing God adalah Ye Junlin. Bukankah dia sudah mati? Bukankah tubuhnya telah hancur? Bukankah dia berulang kali memastikan kematiannya? Bagaimana dia bisa hidup dan muncul di hadapannya? Para pemuda Dongdao yang hadir semuanya ketakutan dan pingsan. Yagyu Kenkage sedikit lebih baik. Karena kamu masih hidup, maka aku akan membunuhmu. Yagyu Kenying sudah lama ingin bersaing dengan Ye Junlin. Sekarang adalah kesempatanmu. Sebaliknya dia menjadi bersemangat. Ye Junlin mencibir, kalau begitu kamu harus berdiri dulu. Kalimat ini merangsang Yagyu Kenying. Biarkan amarahnya mencapai tingkat tertinggi. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Tidak, dia harus berdiri, dia harus mengalahkan Ye Junlin. Dia tidak pernah dikalahkan, dia tidak boleh kalah. Kekalahan ini adalah kematian, dia ingin hidup. Yagyu Kenying seperti naga raksasa yang telah tertidur selama 100 tahun terbangun. Dan aura menakutkan yang mengguncang dunia keluar dari tubuhnya. Kekuatan tak tertandingi keluar dari tubuhnya, meroket. Meroket, momentum menakutkan terus meningkat. Dia harus berdiri, para pemuda Dongdao ketakutan. Mereka belum pernah melihat Yagyu Kenkage dalam aspek yang begitu menakutkan. Dia seperti iblis, sapu semuanya. Kekuatan iblis begitu besar hingga menutupi langit. Yagyu Kenying sangat marah dan bersemangat. Berapa tahun? Siapa yang bisa memahami kesepian yang tak terkalahkan seperti itu? Sejak dia keluar dari gunung, dia tidak terkalahkan di Pulau Timur, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada lawan sama sekali, tidak ada seorang pun di bawahnya yang dapat menahan 2 gerakan. Di puncak tertingginya, cuaca selalu dingin. Saat dia tidak berhubungan seks, dia merasa hampa. Saya sangat ingin bertemu lawan, tapi tidak pernah. Hari ini, saya akhirnya bertemu musuh seumur hidup saya, Ye Junlin. Kekuatannya memungkinkan Yagyu Kenkage mengerahkan kekuatan penuhnya. Dia sangat bersemangat, dia menantikan pertarungan dengan Ye Junlin. Aku akhirnya menunggumu, kamu adalah lawanku. Rambut panjang Yagyu Sword Shadow berkibar, dan kekuatan iblisnya sangat kuat. Ye Junlin mendengus dingin, hanya kamu layak menjadi lawanku. Begitu dia selesai berbicara, Ye Junlin meninju. Pukulan yang terlihat biasa saja, tapi setelah jatuh, Tianhe seperti terbalik, tak terbendung. Ekspresi Yagyu Jianying berubah drastis ini. Mengerikan, sangat menakutkan, puff. Yagyu Kenying memuntahkan darah dan gagal berdiri lagi.
Tak hanya itu, sofa di bawahnya pun hancur total. Dia jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Lantainya juga meledak. Menakjubkan, Yagyu Kenying tercengang. Dia sangat rentan. Dia mencoba memberontak lagi. Boom. Tapi Ye Junlin meninju lagi. Retak, saat ini, tulang di tubuh Yagyu Kenying mulai meledak. Pukulan ini menghancurkannya sepenuhnya. Dengan pukulan ini, seluruh tubuh Yagyu Kenying terlempar ke lantai, dan tubuhnya tenggelam dalam, hanya menyisakan kepalanya yang terlihat. Ye Junlin menendang kepalanya. Ayo menari, biarkan aku menari lagi. Ye Junlin mencibir. Yagyu Kenying berteriak marah. Tapi yang bisa dia lakukan hanyalah mengaum dengan tidak kompeten, dan itu tidak ada gunanya sama sekali. Di depan Ye Junlin yang kuat, dia bukanlah siapa-siapa. Mati, belum lagi anggota organisasi Matahari Hitam harus dibunuh. Tapi meskipun Yagyu Kenying mempunyai pemikiran tentang Li Ziran, dia harus membunuhnya. Tak hanya itu, semua tua dan muda juga ikut terbunuh. Mereka juga merupakan peserta. Merekalah yang menyarankan agar Li Ziran dipekerjakan. Ye Junlin mendengarnya dengan jelas. Ayo pergi, keluarga Yagyu berikutnya. Ye Junlin menyeret tubuh Yagyu Kenying dan langsung menuju keluarga Yagyu bersama Dewa Pembunuh Buyi. Bersambung.